Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya Hari Mulyana Official. Sekarang kita lagi di kebun bawang Batak atau bawang lokyo, atau kata orang Sunda suka dibilang bawang kucai. Nah, dari kemarin tiap video konten yang saya upload pasti tentang bawang Batak, bawang lokyo. Tuh, pada subur-subur, alhamdulillah. Mantap. Alhamdulillah, daunnya pada seger. Nah, ini yang baru ditanam, baru ditandur, baru dipindah tanam. Ini persatu ini isinya ada yang 4 sampai 5 siung bawang Batak per satu lubang tanam. Saya kasih lebarnya ada 1, 2, 3, 4, ada 4 lubang tanam. Oh, ini umurnya baru kemarin, ini baru ada 4 hari. Itu alhamdulillah udah seger. Tuh. Jadi alhamdulillah. Rencana ini mau ditumpang sari sama sayuran. Karena ini kan baru ditandur, baru tandurnya baru gitu, belum lama. Jadi kita langsung nanti ditumpang sari dengan sayuran supaya penghasilannya, panennya bisa double. Contohnya yang udah tumpang sari seperti itu. Nah, itu hasil dari tumpang sari dengan sayuran pakcoy, sawi sendok. Alhamdulillah, itu bawang Batak yang ditumpang sari dengan sayur pakcoy. Kita lihat dari kedekatan. Tuh, ini pada segar-segar, pada sehat-sehat. Ini alhamdulillah nunggu beberapa hari lagi kita panen. Paling sekarang hari Kamis, paling Jumat besok kita panen. Nah, Jumat kita pemanenan sayur pakcoy atau sawi sendok kita panen, insya Allah hari Jumat besok kita panen, kita jual di sekitar kampung supaya hasilnya lumayan, agak hasilnya lumayan lagi daripada kita jual ke bandar dengan hitungan per kilo. Mending kita jual diket aja, dijual di sekeliling rumah di kampung, insya Allah akan menghasilkan penghasilan yang lumayan besar. Yuk kita lihat lagi, lihat. Nah, sebelah sininya saya tanam jagung ketan. Udah pada numbuh. Nah, ini sedikit ada bawang daun tuh. Nah, bawang daun lumayan sedikit. Nah, ini yang siap panen nih, bawang Batak siap panen. Dari kemarin saya kenapa uploadnya kontennya pasti terus tentang bawang Batak. Yang pertama, alasan saya kenapa saya membudidayakan bawang Batak atau suka disebut bawang lokyo atau juga suka disebut bawang kucau kalau di daerah Sunda. Karena pertama, risiko, karena minim risiko, artinya bawang Batak ini risiko terkena penyakit hamanya, risiko gagal panennya sangat minim, yang akan menghasilkan panen
yang sangat memuaskan, karena petani itu kuncinya ada di hasil panennya. Ya, walaupun triknya berbeda-beda gimana apapun, tergantung petani yang tahu dan yang bisa. Yang penting itu dari hasil panennya sangat memuaskan dan bisa menghasilkan pundi-pundi uang yang menggiurkan. Nah itu, karena wajib bagi petani pemula yang harus diperhatikan yaitu kadar risiko tanaman yang kita tanam. Jadi diwajibkan, sangat bagus untuk petani pemula harus memikirkan komoditi apa yang akan kita panen, dan yang harus dipikirkan yaitu tingkat resikonya harus seminim mungkin supaya kita tidak gagal panen, harus menghasilkan. Karena kita sebagai petani percuma kalau kita berbudidaya komoditi apapun tetapi pas ketika panen gagal, terkena hama lah, penyakit lah, sistem perawatan lah, pancaroba lah, yang akan mengakibatkan panen kita akan gagal sedikit gitu. Untung-untung balik modal sudah alhamdulillah gitu. Nah gimana kalau kita bahkan kerugian? Nah, seorang petani jangan sampai seperti itu, harus dipikirkan tingkat keuntungannya pingin segimana, tingkat resikonya harus dipikirkan supaya kita panen menghasilkan sangat puas. Lumayan ada bawang daun, sehat-sehat. Alhamdulillah dengan lahan yang kecil ini teman, saya sudah bisa hidup dengan lahan seperti ini, sudah bisa makan, bisa mencukupi kebutuhan keluarga jikalau kita memaksimalkan cara penanamannya, cara budidayanya. Wih mantap tuh, aduh seger-seger ya. Budidaya bawang badak itu tingkat resikonya minim, jadi menghasilkan panen yang sangat memuaskan. Dan juga tak kalah penting, harga dari bawang badak itu bisa dibilang harganya gelap, karena tidak dapat terpengaruhi oleh naik turunnya harga di pasaran teman. Alhamdulillah gitu. Jadi kita bisa menentukan, bahkan jikalau tidak ada yang membudayakan bawang batak, kita bisa menentukan harga sendiri. Nah, kita bisa menjualnya tergantung selera kita sendiri, yang penting masuk akal harganya gitu, bisa masuk ke konsumen. Tuh, Masya Allah mantap. Widih, tuh sehat-sehat ya. Sayuran paknya sehat-sehat. Ini lahan bekas sawah. Bekas sawah saya keringkan 1 petak gitu, buat dibudidayakan sayuran. Nah itu tadi saya baru nanam kangkung darat dengan cara ditajuk per lubang tanam. Saya isi 10 biji kangkung. Dan itu pakai kohe ayam. Pupuk dasarnya pakai kohe ayam masing-masing lubang tanam. Mantap. Sebelum kalian tonton habis videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Terima kasih. Terus di sela-sela di pinggirnya saya tanam
jahe emprit. Nih komoditi jahe emprit. Jadi di pinggir-pinggirnya saya tanam jahe emprit buat pembibitan karena saya belum punya bibit. Nah ini juga jahe emprit, lumayan. Nah, di sini juga ada nih jahe emprit 1 dapuran. Tuh ada jahe emprit, lumayan. Kita bisa manfaatkan. Jadi kita bisa memaksimalkan jikalau ada lahan-lahan yang dikira bisa kita tanam aja. Jadi selagi tanaman itu tidak mengganggu tanaman yang lainnya. Sehat-sehat insyaallah, amin, sampai panen. Nah jadi kawan, sekali lagi saya ingatkan gitu untuk diri saya dan ini wajib buat petani pemula yang harus dipikirkan ketika kita mau berbudidaya sayuran. Yang pertama adalah resiko penyakitnya harus kita pikirkan. Harus dengan komoditi sayuran yang minim risiko supaya hasil panennya memuaskan, tidak gagal panen. Yang pertama itu. Yang kedua yang harus dipikirkan bagi petani, gimana caranya lahan sekecil mungkin bisa menghasilkan semaksimal mungkin. Jadi bisa dengan cara tumpang sari, bisa dengan cara apapun. Saya bisa petani dengan pengetahuannya masing-masing petani, yang mudah-mudahan sharing berbagi cerita di hari ini dalam konten vlog sekarang bisa bermanfaat buat kita, khususnya buat saya, umumnya buat kalian para subscriber setia di channel Harimau Official. Jangan lupa didukung channel ini supaya saya semangat lagi membuat kontennya, berbagi cerita pengalaman-pengalaman kecil buat saya dan buat kalian. Khudmah sopa dan makadar, ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.